¿Qué sucede? ¡No va a creer que venir! ¡Está dentro! ¿Hay alguien en tu casa? ¿Hola? ¡Está aquí! Vamos a mandar una patrulla inmediatamente. Necesito que me des tu dirección. ¡Cállate la denuncia número 8! ¿Sigues ahí? ¿Hola? Hello, Darksiders. Pada video ini, Noni Penny akan membahas sebuah kisah nyata. Kisah yang benar-benar terjadi karena perbuatan seorang remaja yang bermain papan Ouija. Seperti yang kita tahu, papan Ouija sudah banyak memakan korban Darksiders. Saking mengerikannya, kisah nyata ini diangkat menjadi sebuah film Darksiders. Filmnya berjudul Veronica. Nah, Noni Penny akan bahas seperti apa sih kisah nyata di balik film ini yang ternyata lebih mengerikan daripada film tersebut. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Noni Penny ingin berterima kasih kepada para Darksiders yang selalu support channel ini. Yang sudah tinggalin like, sudah komen, bahkan sudah share video Noni Penny di sosial media kalian. Terima kasih banyak atas cinta dan dukungannya, Darksiders. Dan buat para Darksiders yang mungkin kelupaan, belum tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya, yuk dipencet dulu tombol subscribe-nya, agar Darksiders tidak ketinggalan video-video terbaru Noni Penny. Stay strong, Darksiders. Nama sebenarnya dari seorang remaja yang dikenal dalam film Veronica ini adalah Estefania Gutierrez Lazaro, Darksiders. Dan ya, memang beberapa majalah lokal Madrid mengakui kebenarannya, bahwa memang benar Estefania meninggal dengan tragis pada bulan Agustus tahun 1991. Lebih tepatnya di sebuah apartemen yang bernama Kel Louis Marine Egg. Yang lebih membuat Noni Penny percaya lagi adalah kasus ini tercatat Darksiders. Didokumentasikan resmi oleh kepolisian setempat. Dan kasus ini adalah kasus pertama dari fenomena paranormal yang didokumentasikan secara resmi oleh kepolisian. Wow. Sewaktu ditemukan tewas, Estefania berusia 15 tahun, Darksiders. Orang tua Estefania bernama Maximo dan Concepcion Gutierrez. Estefania ini merupakan anak pertama dari 4 orang bersaudara. Jadi rutinitasnya sepulang sekolah dia menjaga 3 orang adiknya. 2 orang adiknya perempuan dan 1 orang yang paling bungsu laki-laki. Nah, sebagai remaja yang berusia 15 tahun, kita juga pasti suka melakukan hal-hal yang menantang. Tapi Estefania terlalu berani hingga ia tertarik pada hal gaib. Ia tertantang untuk memainkan papan Ouija, Darksiders. Dari sinilah kisah mengerikan ini dimulai. Waktu itu siang hari, saat Estefania sedang berada di sekolahnya. Dan saat itu terjadi gerhana matahari, Darksiders. Jadi para teman-teman sekolahnya dan para gurunya pergi ke rooftop untuk menyaksikan fenomena alam ini. Nah, saat inilah Estefania melakukan aksinya. Dia mengajak 2 orang temannya yang bernama Rosa dan Diana untuk pergi ke ruang bawah tanah memainkan papan Ouija. Selagi guru-guru dan teman-temannya sedang menyaksikan fenomena alam. Kebetulan sekali, pacar dari temannya yang bernama Diana baru saja meninggal dunia karena kecelakaan motor. Jadi mereka bermain Ouija untuk memanggil arwah dari pacar temannya Diana. Singkat cerita, ketika mereka sedang asik bermain papan Ouija, tiba-tiba seorang guru mereka datang. Dan tanpa basa-basi, guru itu mengambil
merobek, bahkan melempar gelas yang mereka pakai untuk memanggil arwah. Darksiders sudah pada tahu belum aturan bermain Ouija? Kalau belum tahu, Noni Penny pernah bahas cara dan aturan bermain Ouija pada video Noni Penny sebelumnya. Linknya Noni Penny taruh di halaman deskripsi di bawah. Jadi Darksiders tinggal klik aja linknya. Oke, jadi lebih kurang sama seperti yang kita kenal bermain jelangkung Darksiders. Intinya sama-sama memanggil arwah orang yang telah meninggal. Aturan bermainnya, ada salam pembuka, ada juga salam penutup dong. Nah, apa jadinya ketika permainan Ouija ini sudah dibuka, sudah dimulai, sudah datang nih arwahnya, dan tiba-tiba berhenti begitu saja di tengah jalan tanpa salam penutup Darksiders. Sesuatu yang mengerikan bakal terjadi, Darksiders. Nah, ketika papan itu diambil, dirobek, dan gelas itu dipecahkan oleh gurunya, keluarlah asap yang sialnya dihirup oleh Estefania. Hal ini diakui oleh guru dan teman-teman Estefania yang saat itu ada, Darksiders, Rosa dan Diana. Sejak saat inilah hal-hal aneh mulai dirasakan oleh Estefania. Dia mulai sering melihat makhluk-makhluk aneh di apartemennya. Estefania juga sering melihat bayangan-bayangan makhluk gaib yang membuat dia sangat ketakutan. Benar-benar membuat kesehatan fisik dan mentalnya memburuk, Darksiders. Bayangkan saja, Estefania diteror dengan kejadian-kejadian gaib ini selama 6 bulan. Karena sudah tidak tahan dan ketakutan, karena bisa saja arwah-arwah yang mengganggu Estefania ini juga mengganggu dan menyakiti orang tua dan ketiga adiknya. Akhirnya Estefania pergi menemui seorang biarawati buta yang di sana terkenal dengan julukan Suster Kematian. Namanya Suster Narcisa. Ia menasihati Estefania untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai, yaitu menyelesaikan permainan Ouija yang sempat terhenti, agar ia bisa terlepas dari gangguan roh-roh jahat tersebut. Hanya itu saja yang bisa disarankan oleh Suster Kematian Narcisa. Estefania mencoba bermain papan Ouija kembali, sesuai dengan saran biarawati itu, untuk mengucapkan salam penutup. Ia ingin menyelesaikan apa yang sudah ia mulai, Darksiders. Tapi bukannya berhasil dan keadaan membaik, justru keadaan semakin memburuk, Darksiders. Estefania semakin diteror oleh roh-roh jahat dengan wujud yang mengerikan. Halusinasinya makin menjadi-jadi, Darksiders. Ia seringkali melihat bayangan-bayangan aneh. Bayangan yang besar, hitam, tinggi, yang selalu menghantui dan mengejarnya. Tidak hanya itu, Estefania juga mengalami insomnia dan kejang epilepsi. Ia menggambarkan bentuk-bentuk makhluk aneh yang datang mengunjunginya pada malam hari. Sosok tanpa wajah, mengenakan jubah, yang selalu memintanya untuk ikut pergi bersama makhluk itu. Bahkan Estefania juga sering kesurupan dan menyerang adik-adiknya, Darksiders. Sungguh sangat mengerikan. Dan yang sering menjadi korban kemarahan Estefania adalah adik laki-lakinya yang paling bungsu, yang paling kecil, yang bernama Antonito. Seringkali setiap kali Estefania ini kesurupan, ia marah, berteriak, menggeram, bahkan sampai menggonggong ke adik laki-lakinya ini. Tentu saja membuat ketiga adiknya ini takut, Darksiders. Dan apartemen mereka berubah menjadi mimpi buruk yang menyeramkan. Orang tua Estefania juga stres dan ketakutan menghadapi putri pertamanya ini. Pada bulan Juli tahun 1991, serangan yang diterima Estefania makin menyeramkan, Darksiders. Estefania kesurupan sampai dia menyerang adik perempuannya yang bernama Marianella dengan sangat kasar, Darksiders. Dan peristiwa penyerangan ini berakhir di lantai. Estefania terkapar dan banyak sekali busa yang keluar dari mulutnya. Karena takut, ibu Estefania membawa Estefania ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan yang ekstensif. Dilakukan berbagai pengujian,
pemeriksaan medis dan kejiwaan juga telah dilakukan Darksiders untuk memastikan apa sih yang sebenarnya terjadi pada Estefania. Berharap medis berhasil menemukan dan menyembuhkan putri pertamanya Estefania. Tapi hasilnya sia-sia Darksiders. Hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya suatu gangguan atau penyakit pada Estefania. Semua hasilnya baik-baik saja. Kondisi fisik Estefania semakin memburuk Darksiders. Ia semakin lemah, dan kemanapun ia pergi, dia tidak pernah luput dari teror roh jahat itu. Ia semakin sering kejang-kejang, dimanapun itu, di dalam kelas, di kereta bawah tanah, di bus, di mana-mana Darksiders. Tidak ada yang bisa dilakukan orang tua Estefania, selain membawa anaknya dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, berharap pertolongan medis dapat menyelamatkan putri pertamanya ini. Nah, serangan puncak dari teror roh jahat ini terjadi pada bulan Agustus tahun 1991. Estefania mengalami serangan hebat Darksiders. Bayangkan saja, badannya bisa melayang sendiri dan bertahan dengan posisi melengkung yang tidak normal. Dan hal ini berlangsung lama. Bahkan ia juga menyakiti dirinya sendiri hingga ia tidak sadarkan diri. Orang tua dan tim medis yang menemukannya di apartemen sampai terheran-heran. Kejadian yang mereka saksikan pada malam itu sungguh mengerikan Darksiders. Akhirnya Estefania dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma. Tapi Estefania tidak mampu bertahan hidup Darksiders. Ia meninggal dunia pada malam itu juga. Dan autopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit gagal menemukan penyebab kematian Estefania. Kematian Estefania disebut kematian mendadak dan mencurigakan saja, tanpa penyebab yang jelas. Apakah setelah kematian Estefania, teror roh jahat ini selesai? Tidak Darksiders. Apartemen dan keluarga Estefania masih saja terus diganggu oleh roh jahat ini. Ibu Estefania berkata, masih sering mendengar suara teriakan Estefania dari kamar-kamar apartemen. Bahkan pintu kamar-kamar di apartemennya sering terbanting, terbuka, dan tertutup sendiri Darksiders. Lampu dan peralatan listrik lainnya sering menyala dan mati sendiri. Wow, benar-benar mengerikan Darksiders. Lebih mengerikan lagi, terdengar suara laki-laki tua yang sedang tertawa di seluruh kamar. Kaca rumah mereka juga pecah sendiri. Benda-benda bergerak sendiri. Sulit dipercaya, tapi itulah faktanya Darksiders. Ditambah lagi, saat sedang tidur, sang ibu merasakan seperti ada yang menyentuh kakinya. Dan adik perempuan Estefania terlempar sendiri ke dinding. Benar-benar di luar logika Darksiders. Pada tanggal 1 November tahun 1993, lebih tepatnya 2 tahun setelah kematian Estefania, foto Estefania yang terpajang di ruang tamu terbakar sendiri Darksiders. Dan terbakar tepat di wajahnya Estefania. Sangat mengerikan. Karena teror roh jahat yang terus-menerus menghantui keluarga Estefania, akhirnya orang tua Estefania menyerah. Mereka keluar dari apartemen dan menelpon meminta pertolongan dari polisi. Dan keluarga Estefania ini ditemukan di luar apartemen oleh polisi dan detektif dengan keadaan ketakutan dan basah kuyup karena hujan yang lebat. Sangat menyedihkan Darksiders. Hidup mereka nggak tenang. Singkat cerita, polisi dan detektif langsung masuk memeriksa apartemen itu. Apa yang mereka temukan? 2 orang polisi yang masuk ke apartemen itu tidak luput dari gangguan roh jahat Darksiders. Mereka merasakan suhu ruangan yang berubah drastis. Mereka juga mendengar suara kekerasan dari sebuah kamar. Saat mereka masuk ke kamar itu, mereka menemukan salib yang terlempar sendiri ke lantai Darksiders. Polisi-polisi ini curiga ada yang tidak beres pada beberapa benda di rumah itu. Seperti ada suara-suara aneh dan bergerak sendiri.
tapi mereka gagal menemukan penyebabnya. Tidak masuk akal dan membuat mereka ketakutan, sehingga mereka meninggalkan apartemen tanpa menemukan penyebab peristiwa aneh itu. Akhirnya, orang tua Estefania mengosongkan apartemen itu. Mereka membuang seluruh benda yang ada dalam apartemennya. Dan ternyata, tindakan ini membuahkan hasil, Darksiders. Teror dan kejadian mengerikan di apartemen itu pun berakhir. Tidak ada lagi tercatat laporan kejadian aneh dan teror makhluk gaib yang terjadi di apartemen itu. Todo empieza cuando mi hija hace la ouija en el colegio. Entonces entró la profesora, rompió la tabla y al romper la tabla el vaso tenía como humo. Entonces pues se rompió el vaso y bueno, pues el humillo se le fue a mi hija a la cara. Y desde entonces mi hija hacía unas cosas muy extrañas. Tenía un radiador con el taparradiador de mármol y tenía la fotografía puesta ahí. Y le dije, ¿y la fotografía de la Estefanía? Dice, no lo sé. Terdapat kehidupan lain di luar kehidupan kita sebagai manusia. Energi negatif dapat menghadirkan kejadian yang tidak kita inginkan. Rasa penasaran memiliki batasan yang harusnya tidak boleh kita langgar. Karena suatu hal akan terjadi di luar nalar dan akal sehat kita sebagai manusia. Bukankah kita hidup dikelilingi dengan banyak tanda tanya besar? Dengan banyak hal yang selalu menjadi misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sajian video berupa fakta kelam dan mengerikan yang jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Stay strong, Darksiders.